kita bisa mempunyai keturunan. Penting karena semuanya dari kita itu pada saat remaja kemudian meningkat dewasa itu pasti bercita-cita untuk mempunyai pasangan. Dan biasanya kalau sudah punya pasangan pasti punya cita-cita untuk punya keturunan atau punya anak, baik itu putra maupun putri, ya. Sistem reproduksi ini memang nantinya berkaitan erat, terutama pada laki-laki itu organ-organnya berkaitan erat dengan sistem perkemihan, yaitu ginjal, ureter, ya, dan sebagainya. Pada wanita memang ini terpisah tersendiri. Ya. Baik, next, lanjut. Organ reproduksi pada laki-laki dan pada wanita itu berbeda, dan perbedaan yang sangat menyolok adalah satu hal. Pada laki-laki, sistem reproduksi atau traktus genitalis itu hanya berada di luar tubuh, sehingga dinamakan organ genital eksterna. Beda dengan pada wanita. Kalau pada wanita, sistem reproduksi ini dibentuk oleh organ genitalis bagian luar yang berada di luar tubuh dan organ genital yang berada di bagian dalam. Karena nanti di sini termasuk rahim dan sebagainya, tempat seorang wanita nanti hamil dan tempat bayi berada di dalam tubuh wanita tersebut. Di sini memang berhubungan cukup erat dengan traktus urinarius, tapi yang jelas organ reproduksi ini cukup kompleks karena nanti cukup banyak berhubungan dengan hipotalamus, dengan hipofisis, kemudian organ reproduksi dan hormon-hormon yang dihasilkan oleh organ-organ reproduksi beserta kelenjar endokrin yang ada di daerah pusat. Organ reproduksi primer, nah jadi yang utamanya nih, pada laki-laki itu adalah sepasang testis, ya, ada dua yang berada di luar tubuhnya dan dibungkus oleh skrotum yang merupakan dua lapisan, yaitu lapisan kulit dan lapisan otot polos. Sedangkan pada wanita, organ reproduksi primer atau disebut juga gonad itu adalah sepasang ovarium. Dalam bahasa Indonesia kita kadang-kadang menyebutnya indung telur karena memang di dalam situ akan didapatkan bakal-bakal sel telur yang akan dikeluarkan untuk dibuahi oleh spermatozoa. Gonad ini atau organ reproduksi primer yang pada wanita adalah sepasang ovarium yang terdapat pada daerah pinggul, ya, di daerah perut bagian bawah kanan dan kiri. Dan pada laki-laki gonadnya atau organ reproduksi primernya adalah testis yang terdapat di bagian bawah daripada rongga pelvis di bagian luarnya dan dibungkus oleh skrotum. Gonad ini nanti akan menghasilkan gamet. Gamet inilah yang nantinya akan bersatu dan kemudian menjadi seorang bayi. Gamet pada laki-laki dinamakan spermatozoa dan pada wanita dinamakan ovum atau sel telur. Hormon di sini dikatakan disebut sebagai hormon seks atau hormon kelamin, yaitu hormon seks pada laki-laki disebut testosteron dan juga androgen. Dan pada wanita hormon seksnya adalah estrogen dan progesteron yang akan dihasilkan oleh ovarium atau indung telur. Sedangkan pada laki-laki testosteron dihasilkan oleh testis, ya. Oke, next, lanjut. Nah, reproduksi, ya, atau nantinya apa? Proses menghasilkan keturunan itu menyatukan kedua gamet tadi, yaitu dari pria spermatozoa dan dari wanita adalah sel telur atau ovum. Jangan ketukar ya, sel telur
telur itu adalah ovum. Kalau indung telur, tempatnya bakal telur tadi adalah ovarium. Pada manusia, kita mempunyai kromosom. Kromosom ini nanti saya jelaskan pada, tapi itu nanti dijelaskan pada patofisiologi ya, di mana di sana akan dijelaskan pada penyakit genetika. Pada manusia, kromosom itu selalu terdapat sepasang, kecuali pada gamet. Pada gamet ini, gamet yaitu spermatozoa atau ovum, dia hanya punya setengah set daripada kromosom. Itu sebabnya penyatuan daripada kedua gamet yaitu spermatozoa dan ovarium ini tergantung daripada kromosom yang dibawa oleh masing-masing sel telur dan masing-masing sperma. Sehingga nanti akan menghasilkan keturunan bisa wanita dan bisa laki-laki. Kenapa? Pada pria, begitu sperma itu dihasilkan, tiap sperma akan memegang satu kromosom atau setengah set kromosom. Kromosom pada laki-laki yang satu set itu adalah XA atau XY. Tapi kalau pada wanita, XX atau double X. Sehingga pada wanita itu, ovum yang manapun yang keluar, dia tetap akan membawa bendera X tadi. Tapi kalau pada laki-laki, spermanya itu dari sekian ratus juta sperma, mungkin yang 60 juta dia membawa kromosom X, sedangkan pada 40 juta itu membawa kromosom Y atau A. Nah, nanti akan sangat tergantung si sperma ini bagaimana nanti akan ketemu dengan sel telur yang membawa masing-masing X tadi. Jadi sel telur atau ovum tidak tergantung. Dia mau sel ovum yang manapun yang keluar, pasti yang dibawanya selalu kromosom X. Tapi kalau pada sperma, maka ada dua kemungkinan. Yang mana di antara sekian juta sperma itu yang akan ketemu dengan sel telur atau ovum? Apakah sperma yang membawa X atau sperma yang membawa E? Nah, jadi coba lihat di sini. Anda bisa perhatikan di sini, sperma kemungkinannya dia membawa X atau membawa E atau Y. Sedangkan ovum atau sel telur, dua-duanya nggak masalah. Yang manapun ovum yang dihasilkan itu pasti membawa X. Maka akan tergantung. Si ovum ini akan keluar membawa bendera X. Yang mana dari sperma tadi yang akan ketemu dengan ovum tadi. Kalau spermanya kebetulan membawa E, maka jadilah dia laki-laki. Tapi kalau sperma yang ketemu dengan ovum tadi membawa X, maka dia akan jadi perempuan. Ya, itu sebabnya sebetulnya secara ilmiah, Anda sebagai orang kesehatan harus tahu, tidak ada ilmu apapun yang bisa menentukan apakah sperma yang ketemu dengan ovum tadi X atau Y. Tidak ada ilmunya, tidak ada obatnya. Sperma di dalam sana, di dalam tubuh wanita itu akan berlomba dari sekian puluh juta, nanti berlomba lagi tinggal sekian juta, tinggal sekian ratus ribu, tinggal sekian ribu, tinggal ratusan, akhirnya puluhan, dan yang menang hanya satu atau beberapa yang akan ketemu dengan sel telur yang berasal dari calon ibu. Anda jangan percaya bahwa, maaf ini, itu suka ada itu cerita-cerita, entah di WA, entah di mana, entah orang cerita dengan pengalaman, bahwa kalau makan banyak daging nanti anaknya laki-laki. Makan banyak sayur anaknya perempuan. Pengaruhnya apa terhadap pembentukan sperma tadi? Tidak ada. Sperma tadi orang mau makan sayur banyak, mau makan daging banyak,
ya sperma itu udah diberikan masing-masing kromosom X dan kromosom Y-nya. Dan nanti kalaupun misalnya yang kromosom Y-nya lebih banyak di spermanya, nanti begitu masuk ke tubuh wanita yang masih hidup dan bisa ketemu dengan ovum, kita nggak tahu apakah yang banyak itu atau yang sedikit. Ya, jadi disitulah kita akan melihat bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menentukannya. Jadi ingat itu. Ada nanti yang cerita bahwa pada saat berhubungan suami istri itu naiknya dari kanan atau naiknya dari kiri itu nanti akan punya anaknya laki-laki atau perempuan. Nggak ada itu. Bohong semua. Itu berarti kita melebihkan daripada kekuasaan Tuhan. Ingat itu. Anda sebagai orang kesehatan harus mengerti masalah ini. Ya. Baik, kita kembali lagi di sini. Jadi pria itu memiliki kromosom X dan kromosom Y. Dan sperma yang sekian puluh juta itu nantinya kita tidak tahu yang mana yang bawa X dan mana yang bawa Y. Tapi yang pasti sperma itu membawa masing-masing kromosomnya. Sedangkan wanita tadi hanya memiliki kromosom X. Tinggal nanti yang mana yang akan ketemu pada saluran telur di tubuh seorang wanita. Kalau sel telurnya atau ovumnya pasti X. Nah, spermanya nanti kita tidak tahu mana yang akan jadi pemenang di antara dua itu tadi. Jelas ya? Oke, next, lanjut. Tadi ini sudah saya jelaskan. Ya, lanjut. Nah, ini adalah organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki itu dibagi atas kelenjar, duktus atau saluran, dan bangun penyambung. Yang kelenjar itu adalah testis. Nah, Anda bisa lihat di sini secara anatomis testis ini terdapat di luar tubuh, ya, di luar tubuh. Kemudian yang kedua adalah vesika seminalis, kelenjar prostat yang ketiga dan keempat adalah kelenjar bulbourethralis. Ini terdapat di dalam tubuh, di daerah pelvis, terdapat di bawah daripada kandung kencing atau vesika urinaria yang saya jelaskan pada sistem perkemihan. Di bawah situ nanti akan terletak yang paling atas itu adalah kelenjar vesika seminalis yang bentuknya seperti prisma atau bukan prisma, apa namanya, piramid ya. Nah, terus di bawahnya nanti ada kelenjar yang paling besar yang dinamakan kelenjar prostat, dan yang di bawahnya lagi ini yang paling kecil yaitu kelenjar bulbourethralis. Jadi saya sudah jelaskan bahwa spermatozoa dibentuk di dalam testis. Nanti akan masuk ke dalam saluran, epididymis, ductus deferens, dan seterusnya. Sperma dihasilkan di sini. Sedangkan ini yang 3 kelenjar tadi, jadi kelenjar itu ada 4. Yang 1 kelenjar yaitu testis menghasilkan sperma, yang 3 kelenjar lagi ini akan menghasilkan cairan semen. Karena sperma tidak bisa dia keluar sendiri. Dia harus digabung dengan cairan semen dan nanti akan dikeluarkan melalui ductus ejaculatorius masuk ke dalam uretra. Jadi perbedaannya uretra pada laki-laki dan wanita yaitu tadi. Kalau pada wanita uretra itu hanya untuk buang air kecil, kalau pada laki-laki uretranya buat untuk buang air kecil dan juga untuk mengeluarkan cairan semen plus sperma. Kemudian kita lihat di sini organ reproduksi laki-laki yang kedua adalah yang berupa saluran. Tadi kan kelenjarnya, testis dengan 3 kelenjar ini. Kemudian salurannya, salurannya adalah epididymis yang ada di sini di skrotum, kemudian ductus deferens ya, dan yang terakhir ini adalah uretra. Yang mulai dari bagian bawah vesika urinaria sampai ke orifisium uretra eksterna di bagian ujung penis. Bagian ketiga dinamakan bangun penyambung.
bangun penyambung ini adalah bagian yang akan mendukung sistem reproduksi pada laki-laki tadi. Di antaranya yang satu adalah skrotum, di mana skrotum fungsinya adalah membungkus testis. Karena kalau tidak dibungkus nggak mungkin. Kelenjar ini tidak mungkin berada di luar tubuh tanpa ditutupi oleh skrotum yang terdiri dari kulit dan jaringan fasia serta otot polos. Kemudian yang kedua itu adalah funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus terdapat di sini. Nah, ini yang merupakan gabungan daripada ductus deferens, pembuluh darah, dan saraf, serta jaringan ikat yang akan menggantung skrotum ini berada di dalam, yang akan menggantung testis ini berada di dalam skrotum. Kalau tidak digantung tidak mungkin, dia akan jatuh ke bawah. Tapi dengan digantung oleh ini, maka testis bisa berada di dalam skrotum dengan aman. Dan yang terakhir, ini adalah penis. Penis adalah untuk membungkus 3 buah saluran pada organ reproduksi laki-laki bagian luar. Karena nanti yang 2 saluran itu akan berisi pembuluh darah dan yang 1 saluran akan berisi uretra atau tempat buang air kecil. Oke, nanti penjelasannya di belakang seluruhnya. Next, lanjut. Pada wanita, organ reproduksi itu terdiri dari, seperti tadi saya jelaskan, genitalia bagian luar atau bagian eksterna, kemudian genitalia bagian dalam atau genitalia interna, dan yang terakhir ini adalah sama, jaringan penunjang atau pelengkap daripada organ reproduksi pada wanita. Kita lihat genitalia eksterna. Genitalia eksterna itu terdiri dari pubis. Anda tahu pubis ya? Pubis itu adalah bagian tulang paling bawah, Anda bisa raba sendiri. Bagian tulang yang berada di bagian bawah rongga perut, di sana nanti ada tulang yang dinamakan tulang pubis yang bersatu di tengah-tengah dan dihubungkan dengan simfisis pubis. Kemudian bagian luar daripada genitalia eksterna adalah, Anda bisa lihat gambar yang ini, itu ada labia mayora yang bagian luar dan kemudian bagian dalamnya adalah labia minor. Kemudian di antara labia minor ini terdapat daerah yang dinamakan vestibulum yang terdiri dari orificium uretra eksterna atau bagian luar daripada uretra. Kemudian juga terdapat di sini lubang vagina atau orificium vagina. Bagian dalamnya kita lihat dari samping. Organ reproduksi wanita terletak di antara rektum di bagian belakangnya dan di bagian depannya adalah vesika urinaria. Ya. Jadi di tengah-tengah inilah terletak organ reproduksi wanita yang bagian dalam. Di sini terlihat ini adalah bagian dalam daripada vagina. Kalau tadi bagian luarnya vagina ini terlihat ini adalah bagian dalamnya. Kemudian nanti pada bagian ujung atau bagian puncak daripada vagina akan terdapat tonjolan. Ini adalah tonjolan dari rahim atau bahasa Latinnya adalah uterus yang menonjol ke dalam vagina dan dinamakan ini adalah cervix. Dan kemudian ini bagian daripada uterus atau rahim yang paling besar yaitu corpus uteri. Dan ini adalah puncaknya yang dinamakan fundus uteri, bagian yang menonjol dan ini menonjol ke dalam rongga perut. Jadi bagian dalam daripada genitalia interna atau bagian reproduksi, organ reproduksi wanita itu adalah vagina, kemudian uterus, dan di pinggir uterus ini kanan kiri kita dapatkan adanya apa? Saluran telur atau disebut juga tuba fallopi.
Saluran telur ini adalah ada dua, kanan dan kiri. Ini akan melanjut di dalam rongga pelvis dan nanti akan berakhir pada ini yang tadi saya katakan ovarium. Ini adalah organ primer gonad pada wanita. Ovarium atau indung telur, tempat di sini bakal-bakal sel telur dimatangkan. Sesudah matang dia akan dikirim masuk ke dalam saluran telur. Masuk ke dalam saluran telur, nanti sperma yang datang pada saat suami istri itu berhubungan, dia akan berkumpul di sini di bagian atas vagina. Dari sekian puluh atau sekian ratus juta sperma yang datang, hampir lebih dari 50% akan mati di sini. Jadi sperma itu akan berguguran di sini. Nanti yang masih bagus, dia akan masuk ke dalam rahim. Di sini pun nanti akan sebagian besar lagi akan mati. Dan mungkin hanya tinggal berapa ratus atau berapa puluh yang masuk ke dalam saluran telur. Nanti yang sekian ratus itu atau sekian puluh akan ketemu dengan sel telur yang dilepaskan dari indung telur. Jadi dari indung telur, sel telur itu langsung ditangkap masuk ke saluran telur. Nanti ketemulah dia di ampula sini dengan pasangannya yaitu sperma tadi. Sperma tadi yang sekian banyak, nanti fotonya ada di belakang penjelasannya, itu akan berjuang untuk masuk ke dalam sel telur yang hanya satu tadi. Dan nanti yang paling bagus, yang mungkin rezekinya paling bagus, itulah yang akan masuk ke dalam sel telur. Kita tidak tahu sperma yang masuk tuh yang membawa bendera X atau yang membawa bendera E. Terjadi penyatuan, nanti sesudah bersatu dia akan berjalan lagi terus untuk masuk ke dalam rahim. Dan terjadilah yang namanya kehamilan. Ya. Jaringan penunjangnya pada seorang wanita itu adalah kelenjar mame atau payudara. Karena apa? Karena di sini diproduksi ASI untuk makanan bayi yang nanti akan lahir. Oke, next, lanjut. Nah, sekarang kita cerita mengenai testis, ya, yaitu organ reproduksi pada laki-laki penghasil spermatozoa dan juga hormon testosteron. Testis ini ada dua, kanan dan kiri. Dia di luarnya dibungkus oleh skrotum. Nah, testis ini di dalamnya terdiri dari tubulus-tubulus atau pipa yang berkelok-kelok. Disitulah spermatozoa dihasilkan. Spermatozoa ini nanti akan dimasukkan ke dalam tubulus seminiferus. Masuklah dia ke dalam ductus epididymis. Tapi Anda harus ingat, spermatozoa yang sudah dihasilkan di tubulus seminiferus ini itu belum aktif. Dia belum bisa bergerak, apalagi membuahi. Untuk jarak dekat ini jalan aja dia mungkin belum bisa. Jadi sama seperti bayi. Nanti pada saat dia masuk ke dalam saluran epididymis, nah ini epididymis ya, disinilah nanti dipengaruhi oleh hormon yang dikeluarkan dari otak, yaitu follicle stimulating hormone. Dia akan mendewasakan sperma tadi yang masih bayi, sehingga sperma ini menjadi aktif, bisa bergerak, dan siap untuk membuahi sel telur atau ovum. Nah, kemudian sperma di saluran epididymis ini, dia akan diangkut terus. Tapi pada saat dia masuk ke dalam ductus deferens, ya, masuk ke dalam ductus deferens, dia akan diinaktifkan. Dia akan disuruh istirahat. Diam kamu di situ. Kalau kamu banyak gerak, banyak ngomong, nanti ngabisin makanan. Jadi dia disuruh istirahat di sini. Kenapa? Sampai waktunya nanti dia baru akan digerakkan.
Sama seperti dalam satu negara yang aman, tentara-tentara itu tidak berperang. Dia diam di barak-baraknya masing-masing, mungkin mengerjakan hal-hal non-perang seperti membantu bencana alam, ya, atau hal-hal yang lainnya, tapi tidak membawa senjata di sini. Nah, pada saatnya suami istri ini berhubungan dan siap untuk mempunyai keturunan, maka ini baru dilepaskan, dikeluarkan, masuk ke dalam organ genitalia eksterna pada laki-laki dan kemudian dikeluarkan sesudah dicampur dengan cairan semen untuk masuk ke dalam organ genitalia pada wanita. Dan di sana seperti tadi saya ceritakan akan berkumpul di dalam vagina bagian dalam. Sebagian besar dia akan mati dan sebagian lagi dia akan bergerak masuk ke dalam rahim, terus masuk ke dalam saluran telur untuk mencari putrinya, yaitu si putri tadi adalah sel telur atau ovum. Ya. Kemudian kita lihat lagi kembali ke sini. Testis ini juga selain menghasilkan sperma, dia menghasilkan apa? Hormon laki-laki atau testosteron. Di mana hormon ini akan mempengaruhi sifat laki-laki, ya. Sehingga sifatnya akan berbeda dengan wanita, lebih gagah, punya jenggot, punya kumis, punya jambang dan lain-lain, ya. Anda mungkin pernah mendengar yang namanya vasektomi. Atau kalau dulu pendengaran kita rada aneh memang disebutnya sterilisasi, ya. Sterilisasi itu dilakukan di sini. Nah, pada daerah apa? Funiculus spermaticus. Di sini digabung nih, ada pembuluh darah, ada saraf, dan ada ductus deferens. Nanti biasanya saya yang melakukan dulu sebagai dokter bedah. Dokter umum juga ada yang dilatih seperti itu. Nanti ini dipisahkan antara ductus deferens dan pembuluh darah serta saraf. Nanti ductus deferens itu dipisah, kemudian dipotong dan diikat. Supaya apa? Supaya sperma ini tidak akan berhenti. Dengan hormon ini produksinya akan terus. Tapi dia tidak bisa keluar karena nanti saluran ductus deferensnya ditutup di sini. Sehingga seorang laki-laki tidak akan bisa membuahi seorang wanita. Ya, tapi itu tidak menetap karena nanti kalau misalnya keluarga itu ingin punya anak lagi, maka saluran tadi yang diikat dan dipotong ini bisa disambungkan kembali dan spermanya nanti bisa dikeluarkan lagi. Sehingga si laki-laki itu akan bisa membuahi lagi. Ya. Jadi di sini, nah dipotongnya di daerah sini. Cepat kok ini operasinya juga tidak pakai bius umum, dia hanya pakai bius lokal aja, disuntik setempat di situ, kemudian kita buka, dicari, dipotong, dan diikat. Jelas ya? Oke. Next, lanjut. Vesika seminalis. Nah, sekarang kita berlanjut kepada kelenjar-kelenjar. Yang pertama tadi testis, kemudian ini adalah kelenjar-kelenjar. Kalau testis penghasil spermatozoa, sedangkan kelenjar yang lainnya adalah penghasil cairan semen. Ini yang pertama, yang paling besar itu adalah prostat. Di atas prostat kita dapatkan di sini, nah ini nih, yang ini, itu adalah kelenjar vesika seminalis, ya. Dan di bawahnya nanti yang tipis, kecil, ini adalah bulbouretalis. Ketiga kelenjar ini menghasilkan semen atau cairan semen, nanti dikumpulkan, dan nanti di sini akan bersatu dengan sperma yang dikirim dari testis tadi, ya, melalui ductus ejaculatorius. Sehingga nanti pada saat berhubungan ini tidak akan keluar sama-sama. Kalau buang air kecil, kalau ini sperma dengan semen ini akan dikeluarkan, maka uretra ini akan ditutup. Sehingga yang keluar nanti adalah cairan semen beserta sperma. Nah,
Nanti kalau buang air kecil, ini yang ditutup sehingga yang keluar adalah urin atau air kemih. Ya, jadi ini kelenjar bulbo oretalis ini bentuknya seperti piramid, ya, lonjong di tengahnya agak besar dan terletak ini di antara kandung kemih dan kelenjar rektum di belakang. Nanti di sini ada prostat, ini yang paling besar. Kita lihat. Lanjut, next. Nah, prostat ini yang paling besar di antara kelenjar itu, tapi tidak sebesar testis. Ya, dia mungkin sebesar buah kemiri. Mungkin Anda tahu ya, kemiri yang suka dipakai masak oleh ibu. Kelenjar prostat ini adalah kelenjar di mana terdapat di dalamnya ada otot-otot dan jaringan ikat. Dia terletak tepat di bawah daripada kandung kencing. Dan di tengah-tengahnya akan lewatlah uretra, yaitu saluran kencing luar pada laki-laki. Nah, itu sebabnya uretra pada laki-laki jauh lebih panjang. Karena kalau pada wanita kan sesudah dari sini dia langsung keluar di sini. Ya, jadi jaraknya pendek saja. Tapi pada laki-laki tidak. Dia harus melewati prostat, melewati kelenjar bulbo oretalis, dan kemudian melewati penis. Sehingga uretra ini nanti terbagi atas 3 bagian, yaitu pars membranacea, pars prostatica, kemudian pars membranacea, yaitu yang melewati kelenjar bulbo oretalis, dan yang terakhir adalah uretra pars spongiosa atau pars membranacea yang akan melewati daerah penis mulai dari sini. Prostat ini terbagi atas 4 lobus, ya. Normal dia tidak ada masalah, dia hanya menghasilkan cairan semen. Tapi nanti pada lansia yang usianya di atas 50, prostat ini kadang-kadang bisa membesar. Dan membesarnya mungkin jinak dan mungkin ganas. Anda bisa bayangkan kalau prostat ini membesar, apa yang terjadi dengan saluran kencing yang lewat di tengahnya? Itu terjepit. Jadi ini bisa kemungkinan tumor jinak, bisa kemungkinan tumor ganas. Tumor jinaknya terkenal dengan BPH atau benign prostate hypertrophy. Dan kalau membesar, maka dia akan menjepit uretra ini, menutup lubang uretra tadi sehingga si bapak tadi tidak bisa buang air kecil. Dan biasanya nanti ini harus dioperasi. Prostatnya diambil dan dibuang, tapi tidak ada masalah. Tidak harus diganti, tidak harus ditambah obat dan sebagainya setelah operasi, tidak. Karena ini sekarang kalau pada usia lanjut kan dia tidak terlalu berfungsi lagi prostatnya. Oke, next, lanjut. Sekarang kita lihat saluran-salurannya. Tadi yang testis tadi kan yang menghasilkan sperma, maka spermanya akan masuk ke dalam saluran yang pertama yang disebut epididymis. Epididymis ini terdapat di atas dan di belakang daripada testis. Sperma dibentuknya di dalam tubulus seminiferus yang tadi Anda lihat gambarnya berkelok-kelok di dalam testisnya. Ya, nanti terakhirnya akan masuk ke dalam ductus deferens, tapi dia harus lewat ductus epididymis atau saluran epididymis terlebih dulu. Nanti di saluran itulah sperma tadi diaktifkan dan dimatangkan menjadi dewasa oleh rangsangan hormon laki-laki yaitu hormon testosteron. Sehingga nanti sperma itu udah siap tuh waktu di saluran epididymis tadi dia udah siap membuahi. Jadi dimanapun nanti sel telur atau ovum itu akan dia kejar. Terus dia masuk dan membuahi sel telur tadi. Tapi ternyata tidak semudah itu. Sperma tadi harus lewat satu saluran lagi yang namanya ductus deferens. Nah, sperma ini kan tidak tiap saat kita keluarkan, tidak tiap saat dikeluarkan oleh laki-laki itu. Yang tiap hari dikeluarkan itu adalah urin atau air kemih. Sperma ini dengan semennya hanya dikeluarkan pada saat
sedang berhubungan dengan istrinya. Nah, jadi sperma ini harus dikemana ini? Kan dia diproduksi itu sebanyak, disimpan dulu di saluran ini. Nah, disinilah seperti tadi saya bilang, diam kamu di sana. Tidak boleh banyak gerak, tidak boleh bicara. Supaya jangan menghabiskan energi. Jadi dia di sana inaktif. Nanti pada saatnya baru dia akan dikeluarkan dan digabung dengan cairan semen keluar dari tubuh laki-laki tadi. Ya, oke, jelas. Next, lanjut. Saluran terakhir adalah uretra. Tadi sudah saya jelaskan uretra itu pada laki-laki makanya panjang, lebih dari 10 cm karena dia keluar daripada vesika urinaria tidak langsung keluar. Kalau pada wanita kan langsung keluar sehingga jaraknya hanya sekitar 5 atau 6 cm. Pada laki-laki dia harus melalui kelenjar prostat, melalui kelenjar bulbo uretalis, ya, kemudian melalui penis, organ genital eksternal pada laki-laki tadi. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga bahwa pengeluaran cairan semen dan sperma tadi tidak bersama-sama dengan cairan urin, ya. Dan uretra tadi terbagi atas pas prostatika, jadi yang melewati kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat, kalau ini kelenjar prostat, maka di tengah-tengahnya itulah lewat uretra. Jadi uretra itu lewat tengah-tengah dari kelenjar. Sehingga kalau terjadi pembesaran kelenjar, otomatis uretranya akan kejepit. Kemudian bagian kedua adalah pars membranacea dan bagian terakhir adalah pars spongiosa yang terdapat di dalam penis. Lanjut, next. Skrotum. Tadi kan testis itu sudah pernah lihat testis sapi atau testis kambing? Siapa yang udah pernah lihat? Hampir sama seperti itu, ya. Nah, testis ini kan tidak mungkin dia berada di luar tanpa dibungkus. Kan dia berada di luar tubuh tuh, beda kalau di dalam tubuh. Kalau di luar tubuh otomatis dia harus dibungkus. Jadi dibungkuslah dia oleh bagian jaringan yang namanya skrotum. Dan skrotum ini terdiri di bagian luarnya, paling luar itu adalah kulit yang tipis dan kulit ini bisa longgar, bisa menyempit. Karena apa? Karena di lapisan keduanya kita dapatkan adanya lapisan jaringan ikat dan otot polos. Ya. Dan itu punya nama tersendiri yang disebut tunika dartos. Di situ otot polosnya kuat tuh dengan jaringannya itu. Sehingga nanti tunika dartos itu bisa mengembang dan bisa juga mensiut. Dan ini akan berpengaruh terhadap testis tadi. Testis tadi waktu memproduksi spermatozoa, dia tidak boleh terlalu kedinginan. Tidak boleh juga terlalu kepanasan. Jadi caranya gimana? Caranya itu tadi, tunika dartos itu yang lengket di kulit. Kalau cuaca di luar panas sekali, maka dia akan melonggar. Sehingga kulitnya nanti akan melonggar supaya testis ini tidak terlalu kepanasan. Tapi kalau cuaca di luar dingin, maka skrotum dengan tunika dartos ini akan mengkerut untuk menutupi testis tadi sehingga testis tadi jadi hangat. Maka spermatozoa tadi tetap akan bisa diproduksi. Ya, ada satu hal di mana isi daripada perut, isi dari rongga perut, Anda masih ingat kan? Ada usus, ada mesenterium, lapisan-lapisan usus itu, ya, dan ada bagian-bagian yang lain. Ternyata ini usus ini dengan lapisan mesenteriumnya sekali waktu bisa masuk ke dalam skrotum. Anda bisa bayangkan kan? Skrotum yang kecil, yang harusnya isinya hanya testis saja, sekarang dimasukin oleh usus yang turun dari perut bagian atas daripada pelvis. Dan itu bisa terjadi pada laki-laki yang karena masalah pekerjaan, atau kalau pada anak-anak itu ada kelainan pada lubang yang dibentuk.
Itu nanti akan dijelaskan pada patofisiologi. Tapi yang namanya isi perut tadi masuk ke dalam skrotum itu dinamakan hernia inguinalis. Atau kalau di Sunda disebutnya maaf burut, ya. Jadi itu disebut hernia inguinalis indirect. Karena nanti ada hernia inguinalis direct yaitu pada anak-anak. Oke. Next, lanjut. Ini adalah bagian paling luar daripada organ reproduksi pada laki-laki yang dinamakan penis. Ini terdiri dari jaringan ikat dan juga badan atau jaringan erektil. Jaringan erektil itu adalah jaringan yang bisa menjadi tegak, ya. Ini maaf, ini namanya bukan kardus tapi korpus, ya. Ini harusnya O dan ini harusnya P, ya. Korpus seperti ini. Nah, ini korpora, ya. Korpora itu korpus. Jadi penis ini terdiri dari 3 jaringan erektil. Kita lihat potongannya. Nah, jadi kalau penis ini dipotong di sini, maka kita akan lihat ada 2 corpora cavernosa penis, di mana di tengah-tengahnya ada pembuluh darah. Sedangkan yang satu lagi adalah corpora spongiosa penis, di mana di tengah-tengahnya ada uretra, yaitu tempat buang air kecil dan tempat keluarnya sperma beserta cairan semennya. Penis ini terdiri dari bagian ujung dinamakan glans penis, kemudian bagian tengah dinamakan corpus penis, dan bagian paling belakang yang menempel di tulang pubis itu adalah radix penis. Ya, penisnya sendiri dibungkus oleh jaringan ikat dan juga fascia, terus paling luarnya adalah kulit. Dan biasanya kalau pada laki-laki muslim pada usia SD atau kadang-kadang ada yang bayi, maka ujung bagian kulit, jadi bagian kulit yang menutupi ujung atau gelan penis ini akan dibuang. Itulah yang dinamakan dihitan. Ya, jadi hanya kulitnya saja yang dibuang. Jadi ingat di sini 3 badan erektil tadi adalah corpora cavernosa yang ada 2, di mana di tengah-tengahnya lewat arteri, yaitu arteri profunda penis, dan yang paling bawah ini adalah corpora spongiosa penis, di mana di tengah-tengahnya lewat uretra, tempat buang air kecil dan mengeluarkan semen beserta cairannya tadi. Jadi yang dinamakan hernia itu di mana isi perut ini nih, yang dari dalam perut ini, yaitu usus dengan lapisan-lapisannya, turun dia masuk ke dalam skrotum sini. Sehingga Anda bisa bayangkan skrotumnya jadi besar sekali, ya, karena ada tambahan usus beserta adneksanya. Ini bisa keluar karena di sini ada lubang penghubung. Jadi dari skrotum ke perut ini ada lubang penghubung, di mana itu akan menutup pada saat anak laki-laki tadi dilahirkan. Pada anak wanita juga bisa terjadi hal seperti itu, tapi bukan di dalam skrotum keluarnya, nanti keluarnya di lipat paha, ya. Oke, lanjut next. Nah, uretra laki-laki tadi sudah saya jelaskan, di mana di situ merupakan tempat keluar urin dan juga semen dan sperma pada saat ejakulasi yang dikontraksi oleh prostat. Pengeluaran urin dengan cairan semen tadi tidak pernah bersamaan karena nanti diatur oleh kontraksi daripada kelenjar prostat tadi. Uretra pada laki-laki itu terbagi 3 bagian, tadi sudah saya jelaskan di gambarnya, yaitu pars prostatica, kemudian pars membranacea, dan yang terakhir adalah pars spongiosa yang terdapat pada daerah penis. Dan terakhir nanti dia akan keluar lewat orifisium uretra eksterna. Lanjut, next. Kita lihat sekarang organ reproduksi pada wanita. Pada wanita, tadi sudah saya jelaskan ada genital bagian luar,
genitalia bagian dalam, dan jaringan penunjang, yaitu kelenjar mame. Lanjut. Pada organ genital bagian luar, terdapat 2 lapisan kulit. Lapisan kulit yang melipat di kanan dan kiri daripada orifisium atau lubang vagina. Yang bagian luar, lipatan kulit ini besar. Ya, dia mempunyai rambut, mempunyai jaringan lemak yang cukup banyak. Juga jaringan saraf dan pembuluh darah. Ya. Di sini banyak pigmennya, ya, bagian dalamnya itu licin. Nah, nanti di bagian dalamnya ini ada lipatan yang lebih kecil yang dinamakan labium minor. Kalau tadi yang besar itu yang paling luar itu adalah labium mayor. Labium mayor ini gunanya adalah untuk menutupi daerah vestibulum vagina. Vestibulum vagina itu ini adalah suatu area yang dibatasi sebelah kiri kanannya oleh labium minor. Labium minor ini lipatan kulitnya licin dan tidak mempunyai rambut. Ya, jadi terletak di bagian dalam daripada labium mayor. Yang diliputi oleh labium minor ini adalah vestibulum, di mana di bagian paling atas kita dapatkan adanya uretra, tempat buang air kecil tadi, dan kemudian orifisium vagina atau lubang vagina. Di lubang vagina inilah biasanya nanti kita dapatkan apa yang dinamakan himen atau selaput darah, yang menyatakan bahwa seorang wanita belum pernah berhubungan dengan orang laki-laki. Yang menutupi sebagian daripada orifisium atau lubang vagina tadi. Dan pada bagian tengahnya nanti terdapat lubang yang kecil. Ini pada seseorang yang masih belum yang belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Ya, jadi lubangnya di sini lebih kecil. Kenapa harus ada lubangnya di sini? Karena untuk keluarnya cairan darah pada saat menstruasi. Ya. Tebalnya himen ini berbeda-beda. Ada yang tipis dan ada juga yang tebal. Itu berbeda-beda pada tiap wanita. Dan ini nanti bisa mengalami robekan pada saat pertama berhubungan atau pada waktu sedang olahraga tertentu itu bisa mengalami robekan. Jadi jangan salah. Ada seorang wanita yang bisa mengalami robekan di sini tanpa harus berhubungan dengan seorang laki-laki, tapi karena melakukan suatu olahraga tertentu. Ya, oke, next, lanjut. Tadi saya jelaskan bahwa di antara labium minor, ya, atau bibir kecil ini ada daerah yang dinamakan vestibulum vagina. Ya, di sini kita dapatkan adanya lubang uretra bagian atas, dan di bagian bawahnya kita dapatkan adanya orifisium vagina. Ya, dan di pinggir sini didapatkan adanya kelenjar-kelenjar penghasil sekret yang disebut kelenjar vestibularis mayor. Dan itu akan mengeluarkan banyak cairan pada saat seorang wanita terangsang secara seksual. Ya. Kita lihat sekarang orifisium vagina tadi. Nah, ini sebetulnya orifisium vagina. Hanya di sini ada yang namanya himen atau selaput darah tadi. Oke. Nah, ini daerah genitalia eksterna ini terletak di daerah perineum. Jadi di antara pubis dan daerah anus. Ya. Lanjut, next. Kita lihat sekarang genitalia bagian dalam. Vagina tadi bagian luar atau pintunya, maka ini adalah bagian dalam daripada vagina. Bagian dalam vagina ini memanjang ke atas sampai mencapai daerah rahim. Ya. Ini merupakan suatu saluran, ya, saluran yang pinggirnya mempunyai otot. Dan otot ini bisa
meregang sehingga pada saat melahirkan kepala bayi bisa lewat vagina ini. Sehingga vagina bagian dalam ini disebut juga birth canal atau terusan lahir. Jadi saluran ini nanti tempat keluarnya darah menstruasi, tempat keluarnya bayi atau birth canal, dan juga tempat berhubungan dengan suaminya, ya, atau melakukan sanggama. Nanti di dalam vagina itulah sperma itu akan diendapkan secara keseluruhan. Dan dari sana barulah sperma tadi akan berjuang, berenang naik ke atas melalui rahim dan kemudian masuk ke dalam saluran telur yang ada di pinggir bagian atas daripada rahim. Pada bagian puncak dari vagina tadi sudah saya jelaskan, ada tonjolan daripada rahim yang dinamakan cervix, di mana tonjolannya tadi disebut porsio. Ya. Yang harus diingat adalah satu hal. Pada anak-anak wanita yang masih kecil, daerah vagina ini mukosa dan jaringannya masih tipis, sehingga mudah sekali terinfeksi. Itu sebabnya nanti kalau mempunyai anak perempuan atau bayi perempuan sampai anak itu sampai usia di TK mungkin ya atau SD, dan juga pada kalau Anda mempunyai adik perempuan juga sama, mereka harus diajari menjaga kebersihan daerah genital eksternal. Ya, bagaimana caranya membersihkan, ya dengan apa membersihkannya, menggunakan cairan dalam yang lebih bersih. Karena apa? Karena lebih rentan untuk terjadinya infeksi pada daerah vagina. Mukosa atau lapisan epitel di saluran vagina tadi itu berlekuk-lekuk seperti pada gaster atau pada lambung. Kenapa demikian? Sama seperti pada gaster. Gaster itu kan berlipat-lipat mukosanya karena kalau diisi makanan dia akan bertambah besar. Sedangkan pada vagina, kalau nanti kepala bayi itu turun masuk ke dalam vagina, maka lumen lorong yang ada di vagina itu bisa membesar sampai sebesar kepala bayi dan badan bayi itu bisa lewat. Lipatan-lipatan ototnya dengan mukosanya itu sama seperti pada gaster dinamakan ruge. Ya. Next, lanjut. Nah ini kan yang tadi saya sampaikan. Jadi mulai dari sini ini adalah vagina bagian dalam. Nanti di bagian ujung, yaitu pada bagian bawah daripada rahim atau serviks, ada tonjolan yang masuk yang dinamakan porsio. Dindingnya Anda lihat di sini berlekuk-lekuk, ya. Itu supaya vagina ini volumenya nanti bisa melebar luas sekali untuk lewatnya bayi pada saat melahirkan. Kita lihat sekarang rahim. Rahim yang ini. Nah, yang di atas ini mulai dari serviks sampai ke atas ini namanya rahim atau uterus. Di sini dindingnya dilapisi oleh 3 lapis. Ya. Memang bagian dalam ini dinamakan endometrium, bagian tengah yang terdiri dari otot-otot polos disebut myometrium, dan yang bagian paling luar dinamakan perimetrium. Bagian luar ini menonjol di dalam rongga perut. Ya, itu harus Anda ingat. Kita lihat sekarang bagian-bagian daripada rahim atau uterus itu. Jadi bagian paling bawah ini adalah serviks. Kemudian bagian tengah ini dinamakan korpus atau badan rahim. Ini korpus uteri. Dan bagian paling atas ini adalah fundus uteri. Ya, di mana di bagian kanan kirinya nanti di samping kita dapatkan adanya saluran telur atau tuba falopi. Ya. Di tengah ini, di tengah-tengah korpus atau badan rahim, kita dapatkan ada satu ruangan ini. Ini yang dinamakan kafum uteri
atau rongga rahim. Di sanalah nanti seorang bayi akan diam dan membesar. Ya. Oke, nah ini kan Anda bisa lihat di sini kalau dipotong itu, nah di sini ada rongganya, rongga rahim atau kafum utri. Nah tadi yang saya sampaikan ini adalah porsio, yaitu bagian dari uterus atau rahim yang menonjol ke dalam vagina. Dan ini adalah yang disebut cervix. Dan di sini paling sering terjadinya tumor ganas kedua pada seorang wanita, yaitu CA cervix atau karsinoma cervix, seperti yang dulu dialami oleh apa seorang artis. Ada beberapa artis lagi yang lainnya yang terkena karsinoma cervix tadi. Nanti sperma yang tadi saya katakan berkumpul di vagina ini akan merayap masuk ke dalam rahim, dan dia terus akan berjuang. Nanti sebagian besar pada mati itu rontok di jalan. Nanti yang masih hidup akan masuk ke dalam saluran telur kanan dan kiri untuk mencari sel telur. Nah, gini, kalau sel telur satu saja sudah dibuahi, maka itu akan berhenti prosesnya semua. Yang lain itu akan mati. Spermanya atau sel telurnya kalau ada dua juga dia akan hilang juga. Tinggal sel telur yang sudah dibuahi itulah yang akan berjalan terus masuk ke dalam rahim untuk menempel di dinding rahim dan kemudian membesar menjadi bayi. Ya, oke. Nah, vagina dengan rahim ini dijepit oleh rektum di belakang dan vesika urinaria di bagian depan. Kenapa tadi saya bilang harus dijaga kebersihannya pada anak-anak perempuan atau anak wanita yang masih kecil? Karena dia berdekatan di depan dengan tempat buang air kecil dan di belakang dengan tempat buang air besar. Dan ini berdekatan, dia bisa masuk. Masalahnya, kalau pada laki-laki, di luar itu yang ada kan hanya penis dengan uretranya, dan tidak ada bagian yang akan berhubungan dengan bagian dalam tubuh manusia. Beda dengan pada wanita. Pada wanita ada yang namanya vagina, di mana kalau bakteri masuk ke dalam vagina ini, dia akan bisa masuk terus ke dalam rahim, masuk ke dalam saluran telur, dan masuk ke dalam rongga perut. Itu yang dikatakan bahayanya tadi. Itu sebabnya kenapa daerah ini harus dijaga kebersihannya. Dan pada anak-anak kecil tentunya ini harus diajarin oleh kakaknya atau oleh orang tuanya. Ya, lanjut, next. Tadi sudah saya jelaskan bahwa bagian paling dalam daripada rahim, ya, atau uterus tadi adalah jaringan epitel, di mana jaringan epitelnya di sini mengandung banyak pembuluh darah. Ya, karena apa? Ini nanti akan berproses pada saat haid atau menstruasi dan berproses pada saat kehamilan. Jadi endometriumnya lebih tebal dibandingkan dengan jaringan-jaringan lain. Di sini jaringan epitel, kelenjar-kelenjar, pembuluh darah banyak sekali di dalam dinding bagian dalam dari rahim tadi. Bagian tengahnya itu adalah lapisan otot, di mana lapisan otot ini juga pada saat kehamilan dia nanti akan bertambah tebal, bertambah panjang, bertambah kuat. Karena nanti otot rahim itu akan mendorong bayi untuk keluar dari tubuh ibunya. Sedangkan bagian luar sama seperti jaringan-jaringan lain, pada gaster dibungkus oleh omentum, pada usus dibungkus oleh mesenterium, dan pada rahim dibungkus oleh perimetrium. Sama, yaitu peritoneum visceral. Jadi sama seperti yang membungkus usus, membungkus hati, limpa, gaster, dan lain-lain. Oke, next, lanjut. Uterus, normalnya dia itu kedudukannya agak membungkuk ke depan, sehingga dinamakan antefleksi. Ya. Dan uterus ini nanti
Kecil ya, uterus itu kecil. Hanya kira-kira sebesar jempol ini normalnya. Ya. Beratnya juga hanya sekitar ya 40 atau 25 gram. Normal. Tapi nanti pada saat dia menstruasi itu akan membesar, menebal dan kemudian terisi oleh darah. Nanti saya jelaskan di haid. Kemudian pada saat kehamilan, apalagi dia jadi lebih besar sekali. Bahkan pada saat kehamilan 9 bulan, ujung daripada rahim atau uterus tadi akan mencapai bagian bawah daripada tulang dada pada manusia, pada ibu-ibu. Jadi bayangin sampai di sini nih, sampai di epigastrium, ujung daripada rahim tadi pada usia kehamilan 9 bulan. Ya. Jadi posisi uterus pada masa pubertas itu berada di rongga pelvis, ya, kemudian mulai sudah dia menstruasi itu akan besar dan akan mengecil sesuai dengan siklus daripada menstruasinya. Jadi yang tadi yang uterus yang besar tadi yang sampai daerah epigastrium sesudah melahirkan uterus itu akan mengecil kembali, ya, hampir sama dengan pada saat normal atau pada saat tidak hamil. Hanya nanti pada saat menopause, yaitu usia wanita di atas bisa 45, bisa 50, bisa 55. Pada saat menopause, maka uterus tadi akan mengecil dan menjadi pucat karena tidak berfungsi lagi. Dia tidak menghasilkan hormon lagi dan tidak bisa lagi ada sel telur yang keluar dari daerah samping-samping dari uterus tadi. Ya. Oke, next, lanjut. Kita lihat sekarang saluran telur atau dinamakan tuba uterina fallopiae. Anda lihat gambarnya di sana. Tuba uterina fallopiae itu dimulai di samping kanan dan kiri rahim. Ini rahim tadi yang terdiri dari 3 lapis. Di tengahnya ada rongga di tengah-tengah yang dinamakan rongga rahim atau cavum uteri. Saluran telur ini atau tuba uterina ini menempel pada bagian pinggir. Dan nanti di sini ada lubang yang akan terus lubang itu ada makin besar dan paling akhir nanti akan menempel pada daerah ovarium. Saluran ini pada saat nempel atau berdekat yang paling berdekatan dengan rahim itu sempit. Dinamakan di sana adalah isthmus tubularina. Sedangkan bagian yang menembus dinding rahim dinamakan pars uterina atau pars interstitialis. Nanti sesudah itu terjadi di tempat ini isthmus ini adalah daerah yang paling sempit dan lubangnya yang paling kecil. Lalu lubang ini akan melebar. Nah, melebar nanti jadilah dia pars ampularis yang paling lebar. Di sini biasanya nanti yang terjadi pembuahan sel telur oleh spermatozoa di daerah pars ampularis tadi. Nanti pada ujung pars ampularis, tuba uterina fallopiae itu bentuknya seperti tangan. Sehingga dinamakan itu infundibulum. Persis seperti tangan. Nanti bagian yang terakhir itu yang pas infundibulum itu akan menempel ke ovarium. Itu maksudnya apa? Supaya sel telur yang keluar dari ovarium tadi tidak akan kemana-mana. Dia langsung ditangkap dan masuk ke dalam saluran telur ini untuk dibuahi di pars ampularis, bagian paling lebar dari saluran telur, kemudian dia akan masuk ke dalam rongga rahim. Bagian infundibulum tuba uterina yang bentuknya seperti tangan tadi yang nempel ke ovarium itu dinamakan fimbrie.
Oke, next, lanjut. Ya, lanjut lagi. Lanjut ke depan. Nah, kita cerita sekarang mengenai ovarium atau indung telur. Indung telur ini ada dua kan, kanan dan kiri, dan dia berada di dalam rongga pelvis atau rongga di paling bawah rongga abdomen. Dia ditutupi oleh ligamentum atau jaringan ikat bagian luarnya, kemudian diikat supaya indung telur ini tidak bergerak kemana-mana. Ya, dan paling ujung luarnya nanti dipegang oleh fimbriae yang berasal dari saluran telur atau tuba uterina fallopiae tadi. Bentuknya oval, ya, dia diperdarahi oleh arteri ovarika. Dan ovarium ini menghasilkan dua hormon seks wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Seorang wanita, sel telurnya atau ovariumnya aktif dan menghasilkan sel telur yang bisa dibuahi pada masa reproduksi. Kapan masa reproduksi itu? Yaitu pada saat seorang wanita akil balik, yaitu mulai menstruasi sampai berhenti menstruasi. Ya, jadi mulai dari usia kira-kira 12 tahun sampai nanti berhenti pada usia 55 tahun. Disitulah seorang wanita bisa dibuahi dan bisa hamil. Di luar itu tidak mungkin. Karena apa? Kalau pada saat di bawah atau sebelum akil balik, ovarium belum berfungsi, sehingga tidak ada sel telur yang dikeluarkan. Jadi kalau datang sperma pun misalnya jelek-jeleknya itu tidak akan bisa membuahi karena belum ada sel telur yang dihasilkan. Dan pada saat seorang wanita sudah lanjut usia atau lansia nanti, di mana pada menopause ovariumnya sudah tidak berfungsi, maka di situ pun tidak bisa hamil. Meskipun ada sperma yang masuk. Jelas ya? Jadi masa reproduktif pada seorang wanita adalah sejak dia akil balik atau mulai menstruasi sampai selesai menstruasi, yaitu pada masa menopause. Jelas? Next, lanjut. Nah, itu tadi saya sudah cerita semua mengenai organ-organ itu. Sekarang kita lihat jaringan penunjang, yaitu kelenjar mame atau payudara. Anda lihat gambarnya di samping, ya, payudara itu hanya tumbuh pada wanita. Tapi Anda ingat, pada saat sebelum pubertas, laki-laki dan wanita itu sama, punya kelenjar mame. Pada laki-laki akan mengecil dan hilang karena rudimenter. Ya. Jadi dia akan mengecil dan hilang. Tapi ada satu di antara sekian puluh juta laki-laki, dia tumbuh, ya. Dan biasanya pada kasus-kasus seperti itu diharuskan untuk operasi untuk dihilangkan. Ya pertama karena masalah estetis, nggak mungkin kan seorang laki-laki punya payudara. Dan yang kedua, pada laki-laki kalau ada payudara yang berkembang, itu kecenderungannya di atas 50% pasti akan jadi ganas. Biasanya kelihatannya pada saat usia remaja. Ya, dan pada saat itu biasanya saya operasi. Kalau sudah dioperasi ya selesai. Memang isinya semua sama, persis dengan pada wanita. Jadi pada wanita, ini sekarang kita cerita yang normal. Pada wanita, maka sejak pubertas, yaitu sekitar usia 11-12 tahun, payudara ini akan berkembang. Baik kelenjarnya, bagian lemaknya, dan lain-lain. Ya.
Oke, next, lanjut. Nah, kita lihat sekarang struktur kelenjar payudaranya. Anda lihat di sini bahwa bagian luarnya terdapat jaringan lemak dan di bagian dalam sinilah ada struktur kelenjarnya. Kelenjar mame atau kelenjar payudara dan tiap-tiap bagian kelenjar ini akan terlihat seperti ini, yaitu suatu gelembung di mana di pinggirnya diliputi oleh kelenjar epitel kuboid. Anda ingat ya? Dan di tengah-tengahnya inilah baru terdapat cairannya pada saat ASI diproduksi. Kalau tidak sedang diproduksi atau tidak sedang hamil dan sudah melahirkan, ini akan kosong. Jadi yang ada ini kosong saja, hanya ada lapisan epitelnya dan jaringan lemaknya di bagian luar. Jadi ingat itu, ya. Ini hanya akan berkembang pada saat kehamilan dan kemudian sesudah melahirkan karena pengaruh hormon-hormon yang saya ceritakan di kelenjar endokrin tadi, yaitu hormon oksitosin dan juga hormon prolaktin. Pada bagian luar dari payudara ini terdapat tonjolan yang dinamakan papila, ya, dan kemudian di sekitar papila ini ada daerah yang kulitnya agak gelap yang dinamakan areola mame. Dalam kelenjar payudara ini terdapat ada beberapa kelenjar payudara, ya, nanti yang akan punya saluran menuju ke puting payudara. Saluran ini dinamakan ductus lactiferus. Nanti akan bermuara ke dalam papila mame. Nah, pada saat ASI diproduksi karena pengaruh hormon, maka ini akan mengembang di sini. Di belakang daripada saluran tadi akan mengembang dan terisi ASI yang dinamakan sinus lactiferus. Oke, lanjut, next. Pubertas. Nah, pubertas ini baik pada laki-laki maupun pada wanita dipengaruhi oleh hormon apa? Hormon gonadotropin. Di mana hormon gonadotropin ini mempengaruhi hormon seks pada laki-laki maupun pada wanita. Biasanya ini nanti akan berkembang pada wanita begini, pada laki-laki begini. Di mana pada laki-laki biasanya kalau sudah mulai ada fase yang dinamakan sebelum pubertas dan seorang laki-laki biasanya suaranya akan berubah menjadi besar. Yang tadinya suaranya seperti suara anak-anak kecil, ya, dan nanti akan berubah jadi besar. Sedangkan pada wanita, tanda bahwa sudah pubertas adalah datangnya menstruasi yang pertama, ya, dan juga berkembangnya payudara. Ini semuanya baik pada laki-laki maupun pada wanita dipengaruhi oleh hormon gonadotropin. Jelas ya? Ingat. Nanti ingat, hormon gonadotropin ini berbeda dengan growth hormone. Ya. Lanjut, next. Nah, sekarang kita ceritanya pada seorang wanita di sini. Bagaimana hormon-hormon pada wanita itu pengaruhnya pada rahim atau pada uterus. Tadi sudah saya jelaskan bahwa rahim itu terdiri dari 3 lapis dindingnya, yaitu bagian luar adalah jaringan ikat, yaitu perimetrium, bagian tengah otot-otot yang disebut myometrium, dan bagian paling dalam tadi itu adalah lapisan epitel yang disebut endometrium. Dan pada rahim ini lapisan epitelnya tebal, ada jaringan kelenjarnya dan juga banyak menghasilkan sekret di sini. Oke, next, lanjut. Ceritanya nih, hormon estrogen akan mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, dia akan merangsang pertumbuhan
jaringan otot atau myometrium, dan juga jaringan endotel paling dalam yang disebut endometrium. Kemudian hormon estrogen ini akan menginduksi atau merangsang nih reseptor progesteron di endometrium, sehingga jaringan ikat yang ada di lapisan paling dalam daripada rahim tadi akan menjadi bertambah tebal dan bengkak, di mana di situ terjadi pengumpulan cairan, sekret, elektrolit, dan lain sebagainya. Akibat daripada progesteron tadi yang meningkat, ini pun akan mengurangi kontraksi daripada uterus. Karena apa? Pada setiap permulaan dari menstruasi, uterus itu dipersiapkan untuk datangnya calon bayi. Apakah wanita ini sudah nikah? Apakah wanita ini belum nikah? Semua akan sama. Ini ceritanya sama. Apakah dia masih gadis? Apakah sudah nikah? Itu semua akan sama. Yang penting dia sudah mulai masa reproduktif, yaitu sesudah masa akil balik. Jadi sudah masa akil balik pada seorang gadis maupun pada seorang ibu yang sudah nikah, terjadi kejadiannya sama. Rahimnya akan menebal, membesar, terutama pada bagian dalam, di mana epitelnya bertambah tebal, jaringannya bertambah tebal, pembuluh darahnya pun jadi lebih banyak. Karena ada dua kemungkinan di sana. Akan datang calon bayi, atau yang datang itu adalah sel telur yang mati. Ingat itu. Datangnya calon bayi kalau pada seorang calon ibu tadi yang sudah punya suami, dia terjadi perhubungan dan terjadi pembuahan pada sel telur, sehingga yang datang ke rahim tadi adalah sel telur yang sudah dibuah. Tapi kalau pada seorang wanita di mana tidak terjadi hubungan karena dia misalnya belum nikah, maka yang datang adalah sel telur. Dan sel telur yang datang ini sudah mati, karena kalau dia tidak dibuahi, di tengah jalan, di tengah perjalanan pada saat dia menuju ke dalam rahim, di dalam saluran, dua hal. Kalau yang datang nanti calon bayi, maka dia langsung akan nempel di dinding rahim yang sudah tebal tadi. Dan terjadilah proses kehamilan. Tapi kalau yang datang tadi sel telur yang sudah mati, kecewa nih yang dalam rahim tadi. Kemudian karena hormonnya turun, maka ininya jaringan yang sudah menebal tadi, pembuluh darahnya akan mensiut, jaringannya akan mati, rontok, maka yang terjadi adalah menstruasi. Karena yang keluar tadi adalah jaringan-jaringan mati dan juga darah yang sudah disiapkan di dalam rahim tadi. Jelas ya? Oke, next, lanjut. Jadi pada menstruasi itu terdapat 3 siklus. Pertama adalah fase haidnya, yaitu fase di mana darah menstruasi itu keluar. Fase ketiga, jadi sesudah ini bersih, maka terjadilah mulai lagi siklusnya pada fase proliferatif, di mana di sana dinding rahim tadi mulai menebal, pembuluh darah bertambah banyak, dan seterusnya. Kemudian fase ketiga, yaitu fase sekretorik atau progestasional, di mana di sana cairan ditumpuk, dibanyakin, darah juga banyak di sana, dan dia menunggu sel telur yang datang. Apakah sel telur yang datang ini sel telur mati atau sel telur yang sudah dibuahi. Tinggal yang nanti prosesnya tergantung dua hal. Kalau yang datang sel telur yang mati, kecewa atau yang dalam ini rontok dia semua. Terjadilah menstruasi. Tapi kalau yang datang sel telur yang sudah dibuahi, senang kan di dalam sini, kasurnya udah disiapin, ya, tempat tidurnya udah disiapin, maka datang ke sana dan tidurlah calon bayi di sana. Kemudian makin lama bertambah besar. Itulah yang dinamakan proses kehamilan. Ya, oke.
Ya, nanti Anda bisa baca ininya, tadi sudah saya ceritakan. Next, lanjut. Sekarang kita cerita mengenai menstruasinya, lanjutannya. Pada seorang wanita, fase menstruasi ini akan datang teratur setiap bulan. Waktunya pun nanti akan sama. Ada yang setiap 28 hari sekali, ada yang 29 hari sekali, ada yang 30 hari sekali. Ya. Kemudian jumlah darah yang dikeluarkan normalnya antara 50 sampai 150 cc. Sehingga kalau terlalu banyak, maka wanita ini akan mengalami yang namanya anemia. Dan kalau terlalu banyak, ini harus diperiksakan tuh ke dokter kebidanannya atau ke dokter ahli hormon, apa kelainan yang terjadi. Karena normal setiap hari itu keluarnya maksimal 150, paling sedikitnya atau minimalnya 50 cc. Jadi kalau mencapai misalnya satu hari bisa keluar sampai 300 atau 400 cc, itu tidak boleh. Karena pasti itu ada kelainan daripada rahim atau dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti hormonnya dan sebagainya. Karena Anda bisa bayangkan kalau keluarnya setiap hari 400 cc, kalau dia menstruasinya 1 minggu, habis dong. Kan darah manusia itu hanya sekitar 3,5 sampai 4 liter. Itu sebabnya kalau terlalu banyak tidak boleh. Ya. Kemudian setiap datang bulan pasti akan mengalami sakit. Kenapa? Karena pada saat darah tadi dikeluarkan, rontok karena hormon yang turun dan sel telur yang keluar itu ternyata sel telur yang mati, maka rahim atau uterus ini akan kontraksi. Itu yang menyebabkan sakit. Tapi normal biasanya sakitnya biasa-biasa aja lah. Sama mungkin seperti kalau kita mules mau buang angin atau mau ke belakang. Tapi kalau sakitnya kelewatan, sakit sekali. Yang dinamakan dysmenorrhea, maka itu pun harus diperiksakan. Karena mungkin pasti ada sesuatu. Sesuatunya apa? Misalnya pernah infeksi di sekitar uterus atau rahim sehingga terjadi pelengketan ke dinding perut bagian belakang, maka pada saat kontraksi otomatis sangat sakit karena ada tarikan pada pelengketan-pelengketan tadi. Atau mungkin ada hal-hal yang lainnya. Ya, jadi dysmenorrhea itu kalau sangat sakit itu tidak diperbolehkan. Darah yang terdapat di dalam rahim tadi, pada saat sebelum dikeluarkan dia akan mengalami fibrinolisis. Jadi penghancuran. Sehingga darah yang keluar biasanya akan cair. Jadi kalau sampai lebih dari 150 cc biasanya itu akhirnya yang keluar bisa berupa gumpalan-gumpalan darah. Normal itu keluarnya adalah berupa cairan. Kemudian hal-hal lain lagi yang harus diingat oleh seorang wanita itu apa? Menstruasi ini paling lama adalah 1 minggu. Paling tidak minimalnya 2 atau 3 hari. Tapi kalau dia sampai berlangsung 2 minggu atau 3 minggu, itu pun sama harus diperiksakan. Karena pada saat menstruasi atau kehamilan ini, faktor yang berpengaruhnya banyak sekali, terutama masalah hormon. Oke, itu yang harus diingat. Ya, baik, lanjut, next. Nah, sekarang ini kita lihat bagaimana terjadinya kehamilan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pada saat ovum atau sel telur keluar dari indung telur masuk ke dalam saluran telur ditangkap oleh fimbria tadi, masuk dia ke saluran dan pada waktu di daerah yang paling luas di
saluran telur, yaitu di daerah vas ampularis. Disitulah dia akan ketemu dengan rombongan sperma ini. Nah, rombongan sperma ini berebut nih. Tapi di antara semuanya yang berhasil nanti biasanya satu, tembus dia masuk ke dalam. Pada saat dia sudah masuk, maka sperma yang lain akan berguguran. Berguguran dan mati. Karena apa? Begitu dia masuk yang satu ini, maka ovum ini akan ditutup. Dan yang bersatu adalah sperma yang masuk tadi. Yang masuk seharusnya hanya satu. Tapi kalau kebetulan yang masuk itu ada 2 atau 3, maka terjadilah apa yang dinamakan kembar. Bisa kembar siam atau kembar biasa. Ya. Jadi sesudah ini masuk, maka ini akan ditutup. Jadi pembuahannya terjadi di daerah ampula tadi. Oke, next, lanjut. Apa yang terjadi sesudah dia masuk? Nah, sesudah dia masuk, kan pembuahannya di sini nih di ampula, pertemuan sperma. Spermanya yang lain mati semua, udah nggak ada lagi, ya. Tinggal yang bersatu tadi di dalam sel telur. Sel telur ini akan berjalan terus, dia akan menuju ke tempat peraduannya atau tempat tidurnya, yaitu di dalam rongga rahim. Karena dalam rongga rahim tadi sudah dipersiapkan tempat tidur yang empuk, yang terdiri dari apa? Sel-sel yang sudah menebal, pembuluh darah, ada cairannya. Dia berjalan, selama dia berjalan menuju ke rongga rahim, dia akan mengalami yang namanya pembelahan sel. Mula-mula membelah jadi 4, dari 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, dan terakhir pada saat dia mau masuk, dia menjadi yang namanya morula. Nanti morula ini masuk ke dalam rongga rahim, dia akan berada dalam rongga rahim, itu yang dinamakan nantinya adalah blastokista. Jadi waktu masuk dia masih berupa morula, kemudian dia berkembang lagi, jadi lebih banyak sel-selnya, dinamakan blastokista. Ini akan melayang-layang nih di dalam rongga rahim mencari tempat di mana yang enak ya. Di atas sini hotelnya atau di pinggir sini atau di bawah. Nah, itu sangat tergantung. Di mana nanti dia letaknya paling enak. Sesudah enak, nempellah dia di situ. Terus kalau udah nempel gimana? Kita lihat lagi. Lanjut, naik. Nah, di tempat nanti, jadi tadi kan seperti yang saya jelaskan, itu yang tadi, kalau sel telur tadi yang sudah dibuahi masuk, ini tidak terjadi apa-apa di sini. Ini akan bertambah tebal dindingnya. Pembuluh darahnya akan tambah banyak. Tapi kalau yang masuk ke sini itu sel telur yang tidak dibuahi, yang sudah mati begitu datang di sini, berarti tidak terjadi pembuahan kan, atau tidak berhasil, atau gagal misalnya meskipun ada sperma yang masuk tapi tidak berhasil pembuahannya masuk ke sini, sel telurnya juga akan mati, maka terjadilah yang namanya siklus haid. Ya, kalau siklus haid nanti ini rontok semua nih dinding bagian dalam ini. Nah, sekarang cerita kita adalah yang berhasil nih, yang mengalami pembuahan, nah dia akhirnya blastokista tadi akan menempel pada dinding rahim. Lanjut. Jadi, sesudah terjadinya pembuahan di mana sperma tadi bisa masuk, terjadi pembelahan, dan kemudian menjadi morula di ujung sini, lepas jadi blastokista, ya, nanti akan nempel di sini. Tadi sudah saya ceritakan. Lanjut, next. Blastokista ini nanti akan menempel di dinding daripada uterus atau bagian dalam daripada uterus. Tapi ada satu saat di mana tadi pada saat perjalanan dia nyangkut tuh di saluran telur tadi, mungkin di daerah yang paling sempit tadi yang dinamakan bagian ismus daripada
saluran telur atau di tuba uterina bagian ismus tadi. Karena nyangkut di sana, aduh meskipun tempat tidurnya itu nggak enak buat si apa sel telur yang sudah dibuahi ini, dia terpaksa tinggal di situ karena nyangkut. Dia akan berkembang terus menjadi calon bayi, tapi karena tempatnya sempit, maka saluran telur tadi akan pecah. Dan karena bukan tempatnya, itu dinamakan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan atau kehamilan di luar uterus. Ya, bisa juga dia di dalam rongga perut. Karena waktu keluar dia masuknya ke dalam rongga perut, tidak masuk ke dalam saluran telur, kemudian ketemu dengan sperma, dibuahi dalam rongga perut, itu pun sama, dinamakan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Tapi kalau yang tadi itu kan ceritanya sampailah dia di sana di dalam dinding perut atau di rongga rahim tadi, kemudian dia akan berkembang menjadi lebih besar, menjadi mudigah atau janin. Ya, nanti di sana dinding uterus itu akan menyiapkan makanan, pembuluh darah baru, ya dan lain sebagainya. Dan kemudian si calon bayi tadi akan terus menjadi lebih besar. Ya, aduh maaf, kayaknya waktunya sudah habis. Nanti harus ganti dengan kelas berikutnya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan.